induk induk sekolah itu dari di desa, Dari desa. tapi kayak buat sekolah kecil untuk di kampung kami, dan yang ngajar tuh dulunya tuh cuma bapak sendiri. Oh, dulu berarti yang ajar, berarti SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang ngajar cuma bapak kakak gitu. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke teman-teman, masih bersama saya Alfredo Yance sama yang akan menemani kalian semua pada episode atau cerita anak bangsa kali ini. Teman-teman, seperti biasa kami sekarang bercerita dengan siswa-siswi SMK Bakti Karya yang pokoknya berasal dari seluruh penjuru di Indonesia nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan berbicara dengan salah satu siswa SMK Bakti Karya Parigi yang duduk di kelas 3 SMK. Nah, salah satu kakak kelas saya juga nih. Nah, tanpa lama-lama lagi, ini dia Kakak Ronald. Halo Kakak Ronald. Halo dok. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Oke Kakak, pertama-tama bisa saja langsung Kakak perkenalkan diri Kakak. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald, biasa dipanggil Ronald. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Parigi Motong. Oh, Sulawesi Tengah itu dia. Ya. Oh, berarti kalau di Sulawesi sana Kakak tinggalnya di kabupaten ya? Ya, Di kabupaten. tinggal di kabupaten. Di kabupaten. Oke. Kakak punya berapa bersaudara nih, Kak? Saya 3 bersaudara. Tiga Dan bersaudara. itu saya anak kedua dan kami semua laki-laki. Semua laki-laki, kakak anak kedua. Oh, kalau boleh tahu ada yang bongso yang bongso ya, yang terakhir kakak nih sekarang usianya maksudnya umur berapa nih, Kak? Eh, Setahu saya itu dia sekarang beranjak umur 3 tahun, karena pas saya kesini dia masih umur 1 tahun. Berarti sekarang kakak usianya berapa tahun? Eh, udah 19. 19. Ada kakak. Ya ampun, jauh ya. Iya. Tapi oh iya, lanjut Kak. Terpaut 15 tahun saya antara adik sama saya. 15 tahun. Kalau jarak kakak dengan kakak yang tua kakak? Hanya 2 tahun. Kakak saya di 2002, saya 2004. Oh, 2004. Oh, kakak bisa ceritakan sedikit ya tentang keluarga kakak? Oke, boleh. Iya. Jadi basic keluarga saya itu nelayan. Bapak saya seorang nelayan dan juga seorang guru SD. Seorang guru SD. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, dan itu dia ya seperti ibu rumah tangga di biasanya lah, dia hanya mengerjakan kayak mengurus anak, rumah dan lain-lain. Iya, iya, iya. Ya segitu sih. Kalau macam kakak sekarang dia lagi kerjanya tuh bantu-bantu orang tua karena nggak lanjut sekolah, karena di daerahnya saya tuh untuk pergi ke sekolah itu rada jauh, kayak macam Oh, dari kampung ke desa itu jaraknya sekitar 7 kilo, dan itu ditempuh menggunakan jalan kaki biasanya, jalan kaki biasanya. karena di sana itu dulu jalan kayak macam belum ada aspal atau segala Aspal. macam. Berarti masih tanah atau batu gitu? Batu-batu gede Batu-batu gede. sama kebunnya orang. Kebunnya orang. Tapi sekarang Sekarang alhamdulillah pas saya keluar dari kampung situ, tiba-tiba langsung pemerintah tuh perhatiin kampung saya. berarti pas kakak keluar langsung diperhatiin kampungnya. Berarti jangan. Ya gitu, Ya jadi kayak gitu. macam pas saya udah keluar, nah si listrik itu udah masuk, Listrik itu udah aspal masuk. udah dibuat apa segala macam, terus uni warga-warga itu tambah banyak di desa saya. Oh, berarti waktu kakak masih di desa kakak sana tuh masih belum ada listrik. Ya belum ada listrik. Belum ada listrik. Berarti warga-warga di sana pakai apa dong buat alat penerangnya? Kita hanya menggunakan lampu kecil yang dari minyak minyak tanah. Nyekta lampu kecil. Oh, yang apa namanya itu? Lentera. Lentera. Ya. Oh, tapi tadi kan kakak bilang pekerjaan kakak pekerjaan bapak kakak kan apa, nelayan plus guru ya. Ya. Oh, berarti dulu di kakak SD-nya juga sama diajarkan oleh bapak kakak. Ya, saya dulu SD diajarkan bapak. Dan bapak itu dia kayak dari desa, macam itu induk sekolah itu dari di desa. Dari desa. Tapi kayak buat sekolah kecil untuk di kampung kami, dan yang ngajar tuh dulunya tuh cuma bapak sendiri.
Oh, dulu berarti yang ajar berarti SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang ngajar cuma bapak kakak gitu? Atau Enggak, itu kalau di sana yang di desanya saya, di kampungnya saya iya, tuh iya, hanya dari kelas 1 sampai kelas 5. Dan kelas 5. untuk kelas 6 tuh kan karena udah mau dekat ujian kan. Iya, iya, iya. Jadi kita dipindahkan ke sekolah induk ke desanya. Oh, biar ya berarti dari kelas 1 sampai kelas 5 waktu dulu kan kakak sempat bilang bapak kakak yang mengajar gitu kan. Ya. Berarti itu belum ada guru-guru di sana. Ya, enggak ada. Soalnya kan di sana mayoritas orang-orang kan kayak macam pendidikannya kurang kan, bahkan ada yang tidak sekolah kan. Jadi walaupun bapak saya cuma sekedar ijazah SMA, tapi dia punya kemauan kan ingin memberikan ilmunya dia Iya. sama anak-anak yang di situ. Jadi dia coba bicara sama orang sana, terus orang sana juga, oh iya sih, daripada anak-anak ini gak lanjut Nggak sekolah apa lanjut segala sekolah macam ya lagi. kan. Terus dari situ dibuatlah sekolah kecil walaupun seada kadarnya lah. Dibuatlah. Oh, berarti perjuangan bapaknya kakak sangat Ya, ya. Berarti tapi kalau sekarang udah mulai ada guru lagi yang ngajar sana atau masih bapak kakak sendiri? alhamdulillah sekarang udah ada beberapa guru ya yang ngajar ya, karena udah ada beberapa orang yang ngetrans kan Oh, iya, dari iya. tanah Pulau Jawa ke tempatnya saya. Jadi udah ada orang yang macam udah ini punya ijazah atau S1 S2, mereka ini coba ngajar di SD itu. Coba Dan sekarang SD itu udah mulai berdiri ber- sendiri sih. berdiri sendiri. Tapi bapak kakak masih tetap Iya, mengajar. masih. Masih. So, selain mengajar bapak kakak juga biasa kalau pergi nelayan itu malam atau pagi gitu. Kalau kami nilainya malam. Malam hari. Dimulai dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ih, tapi kakak dulu pernah ikut mancing gitu, maksudnya nelayan gitu gak? Pernah? Pasti pernah dong karena tinggal di pantai. Ya, saya dulunya emang gitu sih, ini karena basic orang tua nelayan kan, jadi ya Pasti diturunkan ngikut ke anak juga. turun Ya? juga ke anaknya. Aku kan pas di umur umur mau 4 naik ke 5 itu udah diajak aja kan ke laut kan. Terus pas di umur 7 tahun udah udah dibiarin bawa perahu sendiri. Udah bawa perahu sendiri ke tengah-tengah laut, Iya, mancing sendiri. iya. Tapi malam hari. Malam hari. Wih, ada. Berarti kakak maksudnya tidak takut seperti setan gitu atau barang-barang di laut-laut yang mengganggu gitu, nggak pernah kepikiran kayak gitu? Enggak sih, Maksudnya menurut menurut saya enggak. Itu kayak macam inilah tuh ya bodo amat kan, kalau mati ya udah kayak macam udah hanyut kan di bawah ombak atau apa. Nah, kalau di yang paling saya takutkan yang di darat, karena yang saya tahu kan kuntilanak, pocong apa segala macam adanya di darat kan. di darat Kan kan. mereka enggak ada lahannya, jadi enggak takut. Oh, jadi kakak berpikir begitu. Iya, Tapi benar juga ya kak. iya. Tapi kalau kebanyakan barang-barang hantu-hantu yang di laut ya, maksudnya kalau menurut kepercayaan kami di timur tuh hantu-hantu yang di laut tuh lebih berbahaya kak. Iya sih Iya. sebenarnya sih begitu. Tapi di sana pernah kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu nggak? Maksudnya ada nelayan yang mancing terus hanyut tenggelam atau gimana gitu? Banyak sih, ada orang yang kayak macam ngejaring kan, Ah, yang ngejar. terus kena badai, terus dia dirinya sendiri yang kelilit sama jaringnya. Terus tuh ada yang kayak macam ada orang yang hanyut di bawah badai sampai nggak ditemukan jasadnya, itu ada banyak. Ada banyak. Dan Oh. saya juga salah satu orang yang hanyut tapi ditemukan. Tapi ditemukan. Ya. Jadi Kakak bisa ceritakan sedikit itu? oke, boleh. Oke, boleh. Jadi ceritanya itu pas saya sekitar umur 13 tahun. Nah, saya umur 13 tahun tuh mancing Mancing. bareng kakak. Bareng kakak tapi beda perahu nih. Beda perahu. Beda perahu. Nah, terus tiba-tiba ini pas udah malamnya tuh kena badai dan kakak saya udah duluan. Udah duluan lari, karena kan kalau ada badai kan kita harus cepat-cepat Cepat-cepat ke pinggir, menepi kan. Iya, iya. Nah, terus dari situ pas saya mau cobot batu jangkarnya saya, tapi ini malah apa kena di batu karang, jadi nggak bisa dicabut Berarti lagi. macam kesangkut gitu, Ya, tersangkut gitu. kesangkut. Nah, terus dari situ dibawa ombak sana sini, perahu kebalik, saya kena ketindis barang-barang dari perahu. Terus dari situ kayak wah udah mau mati nih menurut Ya ampun. saya kan, langsung kayak macam gak ada kepikiran apa kan. Iya, Coba berenang karena muni apa insting untuk hidup itu masih ada menurut Masih saya tuh. ada. Jadi coba berenang, cari papan atau apa segala macam yang bisa dipakai mengapung, udahlah dapat. Nah, terus saya pingsan di situ. Nah, pas
sadar-sadarnya sampai di pulau. Di Di pulau pulau. tuh nggak ada penghuninya sama sekali. Nggak ada penghuninya. Iya. Kayak Tapi yang kakak tahu pulaunya itu nggak? enggak, saya Nggak nggak tahu. tahu. Saya nggak tahu nama pulau itu apa Oh, dan belum. di mana kan. Dan di mana, iya. Nah, terus dari situ udah bingung mau kemana, terus perahu udah nggak ada kan. Kalau udah nggak ada, iya, Cuma aduh. adanya itu papan satu yang terakhir Kakak yang pakai. aku pakai itu. Nah, dari situ tiba-tiba kepikiran kan, daripada diam-diam di sini mau mati lagi, mending berusaha lah nyari pertolongan. Iya, iya. Jadi pas paginya saya sadar dari pingsan, siangnya coba nyari makan, terus pas udah mau sorenya tuh ini berangkat kan kayak nyari pertolongan tapi nggak dapat. Nah, balik lagi ke sini ke pulaunya. Berarti pulaunya itu kecil atau Lumayan gede lumayan sih. gede sih? Menurut ini saya karena coba pas di besoknya saya jelajahi dari pagi sampai sore baru sampai di ujungnya. Ya, dari titik awal saya Yang berangkat barat berangkat. ini menyusuri si pulaunya Pulaunya itu. itu. Nah, sorenya baru sampai di tempat Tempat yang- awalnya saya pergi. Oh. Tapi kakak tinggal di pulau itu berapa lama kak? Kurang lebih 2 hari 1 malam. Ih, 2 hari 1 malam. Ya. Itu kakaknya makan apa di sana itu? Saya tuh makan kulit pohon. Kulit. Jadi kalau ada pohon yang hanyut, Iya, nah kan iya. kalau ada pohon yang hanyut, saya coba keluarin kulitnya, terus bagian intinya kulitnya tuh ku coba makan, dihisap-hisap airnya kan. Akhirnya. Walaupun rada sedikit asin ya nggak apa-apa lah daripada nggak makan. Tapi nggak ada pohon kelapa gitu di situ. Nggak ada, pasir saja. Pasir saja. Nah, Ya ampun. Tapi pas pertama kakak kan ditemukan nih. Itu kakak pertama lihatnya ini apa namanya orang-orang yang lewat dengan perahu itu kakak gimana gitu? nah saya tuh pas didapatnya itu mereka pas udah gitu kan, pas saya berangkat coba dari pulau itu naik papan, nah coba berenang kan bapak-bapak tuh kan, pas udah capek aku biarin terbawa arus. Nah terus tiba-tiba didapat orang. Nah si orang tuh saya juga nggak tahu siapa namanya kan. Iya. Dia bilang gini, ada orang katanya nyariin kau. Terus gue bilang gimana? Sebelah sana. Diantarin lah, dibawa saya ke perahunya, diberi makan apa segala macam, terus diantar ke tempat rombongan yang nyari. Rombongan nyari. Nah, Oh, berarti yang mereka nyarinya juga nih masih di laut nih. ya masih. Berarti yang antar kakak langsung lurus ke rombongan yang nyari. Tapi di dalam rombongan itu ada bapaknya kakak kan? Ya ada, Ada. bapak, ada kakak, Ada kakak. kakek, om, banyak sih. Berarti pas mereka pertama lihat kakak, yang kakak ingat kakak nih, apa yang mereka lakukan langsung? Enggak sih, langsung dipeluk, terus dari situ langsung dibawa ke sana, ke kampung. Langsung dibawa ke kampung. Ya. Oh, untung masih disayang Tuhan ya kakak. Kalau enggak mungkin udah nggak ada lagi. Gak udah nggak ada di sini ya. Aduh kakak itu, iya kak. Untung insting untuk bertahan hidupnya kakak masih sangat kuat kak. Kebanyakan orang kalau bertahan di posisi kakak seperti itu pasti udah putus asa kak, udah menyesal, maksudnya udah pasrah kan hidupnya. Ya kalau mau mati mati aja lah. Iya sih. Pasti kebanyakan orang gitu kak. Oke kakak, sekarang kita lanjut ya kak. Kakak bisa ceritakan sedikit ya tentang riwayat pendidikan kakak? Oke. Nah, saya SD dari kelas 1 sampai kelas 5 itu di kampung yang Di kampung. aku bilang tadi, Iya. yang bapakku yang ngajar sendiri. Terus pas udah mau naik kelas 6 saya pindah ke desa. Selama 1 tahun di sana itu pergi dari kampungnya saya ke desa, dari dusun ke desa. Jaraknya berapa kilometer? Jaraknya itu 7 kilo dari Oh, yang dari depan rumah itu baru sampai di perbatasan. perbatasan. Baru sampai di perbatasan yang kayak macam di plang mau masuk di dusunnya saya. Oh, Nah itu iya, sampai iya. 7 kilo. Nah kalau dari jaraknya plang ke Sekolahnya. ke sekolah itu barangkali beberapa meter lagi sih, nggak jauh juga sih. Nggak jauh juga. Berarti tapi biasa kakak berangkat dari rumah tuh dari jam berapa kak? Saya berangkat dari rumah itu karena pasti melewat dulu kan. Iya, iya. Saya pergi dari rumah itu sekitar mau setengah 6 setengah enam mulai start perjalanan sambil bawa botol aqua yang gede diisi air. di siang. Itu sampai 3 tuh gue bawa tuh. Ya ampun. Karena jauh kan, Karena terus jauh, nggak iya, ada kayak nggak ada tempat macam untuk meminta minum kan apa segala macam Iya, kan. iya. Jadi bawa botol air dari rumah. Terus gue taruh-taruh di pohon-pohon yang kayak sekiranya sampai di mana saya haus, nah ada air yang buat ada saya air minum. buat minum. Nah,
Terus dari situ pas sampai di sekolah itu sekitar mau jam-jam 7:30 8 lah. Jam 7:30 8 tuh kena hukum lah tuh sama si guru, Iya iya. sama guru BK biasanya tuh kena hukum sama guru BK. Guru BK Disuruh lari keliling lapangan bola sampai 5 kali, terus dari situ disuruh masuk ya masuk kelas. karena terlambat. Ya karena terlambat. Tapi gurunya nggak tahu ini jarak dari ininya kayak dari kampung kakak ke sekolah itu. Sebelum itu belum tahu. Belum tahu mereka. Terus dari situ tekun kan saya selama gitu, biarin daripada saya lihat banyak teman-teman yang putus sekolah kan, masih SD udah banyak yang putus sekolah karena udah tahu cari uang, Udah sama tahu cari kayak uang, iya, jarak iya. ke sekolah juga jauh kan. Iya betul kan. Terus dari situ mikir, karena terus bapak bilang kau anak guru kan, terus masa iya kau ngikut teman-temanmu yang kayak macam nggak ikut sekolah Nggak apa ikut segala sekolah macam. apa segala macam. Jadi udah kepikiran gitu, ya udah berangkat lah kan ke sekolah apa segala macam, walaupun di sekolah sering kena bully apa segala macam, karena dulu kan saya di sekolah itu masih pakai kacamata kan, masih pakai kacamata masih karena pakai malu, kacamata. insecure sama keadaan. Sama keadaan. Nah terus dari situ pas udah mulai naik SMP, mulai jauh jarak sekolah nih. Jarak. Dari pelang tempat saya datang tuh rada sekitar sekiloan sampai di SMP. Sampai di SMP, ampun. Jalan lagi kan sampai di Iya. SMP itu sekitar jam-jam 8. Jam-jam. Sampai di SMP itu ya itu lagi kena Kena hukuman apa hukuman, segala apa macam, dibully. Aku dibulinya tuh sampai yang paling parahnya. Ya ampun, yang paling parahnya itu diapain Kak? Parahnya itu dibulinya itu kayak macam ini kan langsung kayak dikena pukulan apa segala macam, buku-buku saya diambil, uang jajan saya mereka tagih-tagih sampai yang segitunya sih. Karena masih pakai kacamata itu. Terus kacamata Ya juga saya ampun. pernah dirusak sampai beberapa kali. Dirusak, beli baru, dirusak Enggak, lagi. saya Oh. kalau dirusak dilem pakai lem. Dilem pakai lem variety biasanya kan namanya kan iya. kalau yang di kampung. Iya. Nah dicoba pakai lem itu kan, Iya. walaupun kayak kalau kena kacanya kan kayak rada buram kan Rada kelihatannya kan, Tapi dibiarin. Sering sih gitu sih. sering itu, ya ampun. Berarti oh ya, nama SMP kakak kalau boleh tahu di sana apa Kak? Kalau saya nama SMP itu kalau di Islam itu namanya MTS, Madrasah Tsanawiyah. Oh SMP Islam ya. Tapi saya sempat dengar dari teman-teman kakak tuh kalau kakak kesini itu di sana kakak sudah SMA duluan. Ya, saya di sana udah SMA duluan. Setelah lulus dari SMP sekitar 2000 berapa? 2018 kalau nggak salah. Iya Lulus iya. SMP 2018, 2019 udah masuk SMA kan. Iya. Udah mulai masuk SMA tuh. Masuk SMA, udah mau kelas 2 sana. Ini udah ujian semester 2, udah tinggal tunggu liburan, habis liburan masuk kelas 3. Nah, dari situ saya kayak macam mengundurkan diri dari sekolah lama pergi ke sini. Pergi ke sini. Tapi kakak tahu tentang sekolah ini dari siapa Kak? Jadi saya tahu sekolah itu ada salah satu relawan. Orang dari Kota Palu, yaitu emang ya kayak seorang ini mahasiswa tapi punya kayak komunitas gitu. Mereka macam ini ingin meningkatkan pendidikan terutama sama anak-anak yang pesisir kan. Oh, anak Karena pesisir, iya. anak pesisir tuh kata mereka tuh rentan kayak macam ini putus sekolah Putus apa sekolah segala terus macam. agak ketinggalan gitu. Iya. Dari situ dia coba telepon bapak karena bapak guru kan. Iya. Dia coba telepon, ditawarin mau nggak. Nah, awal-awal tuh saya nggak mau kan karena kayak macam nggak enak kan. Macam gak enak, udah naik ibaratnya macam naik tangga baru disuruh turun lagi. Iya. Aduh. Terus dari situ terus mikir-mikir lagi kalau cuma di kampung-kampung terus dapat bulian dan segala Dapat macam. bulian. Jadi coba cari pengalaman, Pengalaman baru lah. baru. Nah, iya. Berangkatlah saya ke sini. Berangkat tuh kayak dengan nggak ada pikiran sampai di sini belajar dapat ini enggak. Niatnya saya datang ke sini cuma nyari pengalaman doang. Gimana kehidupan di Jawa, Gimana udah kehidupan itu di doang. Jawa, itu aja. Iya sih Kak. Sama juga dengan saya. Cuman awal saya kesininya tuh pertama tuh nggak tahu sekolah ini asramanya tuh pertama kan kalau maksudnya cari sekolah tentang sekolah ini kan SMK Bakti Karya di Google itu kan cuma lihat asramanya sekolahnya aja. Iya. Kalau asramanya kan tidak. Jadi saya cuma tahu kalau sekolahnya kayak begini. Oh berarti mungkin
apa sekolahnya itu terhubung langsung dengan asrama gitu. Jadi macam sekolahnya depan mungkin ada di belakangnya ada asrama gitu. Tapi ternyata lumayan jauh juga ya. Tapi bukan lumayan jauh, dekat sih, cuman biasa agak-agak terlambat juga kalau macam misalkan hujan kan jalan potong kita biasa lewat sawah juga kan. Oke kak, maaf kak saya tanya kembali nih dari SD nih. Berarti kan kakak ke sekolah bapak kakak yang ngajar nih. Itu di sekolahnya kakak panggilnya guru juga atau bapak? Ya saya panggilnya guru. Guru. Nah, aku tuh walaupun di rumah juga jarang panggil ini bapak, kayak macam kan bapak kan sibuk kan, pagi di sekolah malamnya di laut, pagi di sekolah malam. Jadi kayak luangkan waktu buat anak itu nggak ada. Iya, iya. Jadi kayak macam ya kita anak laki-laki bodo amat ya dengan dia, datangnya cuma kayak macam datang pagi lihat dia udah di sekolah duluan. Iya, iya, iya. Nah ke sekolah kan ngikut nih kegiatannya dia apa segala macam, diajar sana sini. Pulang sekolah saya udah mulai cari umpan buat mancing. Buat mancing malam. Nah buat mancing malam. Jadi nggak ada waktu macam luangkan waktu untuk si Ngobrol bareng orang tua laki-laki, nggak pernah. Dari waktu pas kakak udah tahu mancing gitu terus. Iya sih, cuman kayak macam ada satu saat kayak macam kalau ada lagi badai kan, Lagi nggak bisa badai, tuh. Nah iya. itu baru bicara. Nah panggilnya bapak sih apa segala macam, cuman kalau macam lagi ada kesibukan iya. masing-masing nggak pernah sih. Enggak pernah. Oke kakak, kita balik. Selama kalau untuk sekarang ini hobi yang kakak tekuni, minat yang kakak tekuni ini apa kak? Aku yang sekarang ini yang ingin saya tekuni itu pertama di membaca ya, soalnya kan kayak macam yang dulunya ini sering membaca terus ini sampai sini itu kayak macam baca buku tuh udah mulai rasa bosan Udah kan. mulai rasa bosan. Nah terus udah mulai ku tekuni lagi, sama coba-coba ingin kayak apa sih buat ini sketsa gambar gitu, Nah, menggambar kayak gitu ya. macam menuangkan isi pikiran dalam gambar gitu ya. Asik. Kayak aja asik gitu Iya, kan. iya, iya. Lihat orang kayak macam punya pemikiran tiba-tiba terus digambar gitu kan, kayak asik gitu kan. Iya. Oh, tapi itu kan tadi hobi kakak. Kalau cita-cita kakak juga sama atau kakak punya cita-cita? Cita-citanya saya sih awalnya tuh kayak dari SMP tuh beda-beda. Beda-beda. Dari Kebanyakan gitu ya. Iya. dari SMP tuh beda. Dari SMP tuh saya kepikiran ingin jadi guru kan. Ingin jadi guru. Ingin menghapus ini guru BK, karena kan menurut saya tuh guru BK itu orang yang paling menjengkelkan. Menjengkelkan. Karena sering dihukum kan apa Iya, segala iya. macam kan. Jadi kayak ingin dihapus guru BK. Nah, itu makanya saya cita-cita ingin jadi guru. Bukan guru sih, lebih tepatnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Oh. Terus dari situ pas mau ini naik SMA tuh cita-citanya rubah lagi. Gimana kalau jadi apa? Coba masuk jadi orang yang bergerak di bidang kelautan, tapi kayak macam mempunyai inovasi terbaru tentang macam pembuatan mesin apa gitu yang bisa larinya kencang di laut, Kencang gitu. terus atau perahu apa, atau buat kapal perang lah apa segala macam gitu. Oh, jadi sekarang kakak cita-cita kakak ingin menjadi seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang tuh udah beda lagi. Udah beda lagi sekarang. Udah beda lagi. Karena lihat dunia makin udah mulai kayak macam udah tahu dunia luar kan. Udah Jadi tahu dunia luar, ya. gimana bagusnya kalau macam kerja di kantoran kan, duduk depan laptop walaupun capek seharian duduk kan, kayak rada enak aja gitu, ada yang bisa dibanggain walaupun cuma kerja di kantor. Apalagi kan macam kita pulang kampung, nah terus kita kerjanya di orang kantoran kan, bisa ada cerita baru yang dibawa walaupun rada somong-somong dikit lah sama orang lain. Ya nggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa. Ya Gitu sih, kayak macam bukan cita-citanya satu bukan ingin ngomongin, cuman kayak macam gimana sih rasanya orang yang dari dulu pekerjaannya cuma jadi nelayan terus tiba-tiba Masuk pas besarnya jadi orang yang kerja di kantoran gitu kan. Kayak macam supaya orang tua juga rada bangga sih. Iya betul kak. Tapi bila perlu jangan jadi pekerjanya lah. Bila perlu langsung jadi yang memerintahnya. Iya sih, Amin. bagusnya sih itu. Jadi manajer atau direksi. Iya. Oke kak. Sekarang kita masuk ke kebudayaan nih kak. Suku di bagian daerah kakak sana tuh termaksud suku apa kakak di sana? Kalau di sana sih ada udah campuran sih ya. Yang saya tahu tuh suku sana itu suku untuk pribumanya tuh udah jarang. Udah Kayak jarang. macam karena banyak yang apa kan, banyak orang ngetrans atau banyak orang yang kawin beda-beda suku kan, kayak macam udah Iya, ada iya, iya. Bugis yang dari Sulawesi Selatan, Iya, dari orang Sulawesi. Jawa, Sunda apa segala macam. Dan suku yang di daerahnya saya itu setahunya saya itu ada dua suku, Dua suku. anak gunung sama anak ini pantai. Nah, dua nama itu dibedain, suku Lauje sama suku Tialo. Lauje sama Tialo. Nah. Tapi kalau kakak termaksud yang Lauje atau Tialo kak? Aku
Tialo karena anak pantai. Anak pantai. Ya, Lauja itu kayak macam untuk anak orang gunung, Anak kayak macam orang- orang yang tetap dia itu bermukim tuh di daerah pegunungan. Iya, iya. Sedangkan Tialo itu mereka kebanyakan bermukim tuh di daerah pesisir pantai. Begitu sih. Oh. Jadi kalau kebudayaan kita kan masuk ke apa? Kebudayaan nih kan Kak. Berarti kalau tarian adat yang biasa dipakai di suku sana tuh ada nama tarian, ada tarian adat maksudnya di suku sana. Suku Kalau tarian adat sih udah mulai jarang sih ya dikembangin ya, karena kan kayak macam suku itu kan udah mulai kayak macam yang orang yang lahir dari dua suku yang sama itu udah jarang sih di sana. Kayak banyakan tuh udah campur darah-darah. campur-campur dari Kayak macam sukunya tuh udah beda-beda Beda-beda. gitu. Jadi kayak macam untuk yang mempertahankan ini apa adat istiadat sana itu udah mulai berkurang. Paling udah kayak mulai macam berkurang. suku punya suku Tialo kan, mereka kan macam punya satu kebiasaan kan. Nah, cuma itu doang tuh yang bertahan tuh, kayak macam ada hajatan laut. Hajatan Nah, laut. sedangkan tuh masih diisi-isi sama yang kayak macam orang-orang Jawa. Kayak Orang-orang macam yang di Jawa. hajatan laut mereka makannya nasi tumpeng. Padahal kan di sana itu kan kalau hajatan laut ya udah kita kayak macam buang kepala kambing atau apa segala macam kan. Pas udah datang ada orang Jawa, karena kayak macam datang ajaran Islam kan ke sana kan. Iya. Nah, jadi sian itu diberhentikan si pembuangan kepala kambing itu, jadi digantikan kayak macam berdoa habis hajatan laut itu, berdoa berkumpul semua terus makannya nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Oh, nasi tumpeng itu salah satu makanan khas di daerah Kak. Bukan sih, Bukan. itu kan karena udah campuran orang-orang Jawa kan. Nah, aslinya itu ada salah satu itu namanya lalampa. Lalampa. Nah, dia itu kayak macam beras pulut lah. Beras pulut, terus dari situ di dalamnya itu diisi kayak macam ada ikan, ada bihun, terus dibakar. Dibakar. Terus salah satu kendaraan tradisionalnya itu ini kayak macam sapi, kendaraan Sapi. sapi, Iya, tapi iya, iya, di iya. belakangnya ada kayak ada roda, Gerobak gitu, ada gerobak gitu. Nah, itu Oh, berarti itu masih apa? Kalau zaman sekarang masih pakai kayak gitu? masih ada sih. Masih ada, tapi cuma beberapa orang aja yang Ya, menggunakan. udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Kalau upacara tarian, upacara adat di sana yang Kakak tahu apa? Upacara adat nggak pernah sih aku selama hidup di sana, nggak tahu upacara adat bagaimana sih, karena kan sudah itu yang aku bilang kan, karena udah banyak orang yang bukan orang pribumi asli, jadi kayak mulai apa adat istiadatnya orang asli di sana itu udah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Bahkan ini kalau boleh dan bahkan di beberapa tempat itu udah adat istiadatnya itu yang untuk yang pribumi asli udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah kayak macam ya udah mereka kayak macam kalau ada apa-apa kayak macam ikut yang dari kejauhan Jawa, Iya, iya, atau iya. macam ikut dari orang-orang dari timur. Biasa kan kalau orang dari timur kan goyang-goyang kan atau Iya, iya. mabuk-mabukan kan. Nah, di sana itu udah mulai begitu. Di sana udah mulai ikut, udah mulai terpengaruh gitu ya. Iya. Tapi kalau Kakak ini sebenarnya asli sana atau mungkin campuran juga? Ya saya juga dari campuran sih. Ada campuran Kayak macam juga. sukunya yang campuran. Sukunya campuran. Nah, jadi kayak bapak tuh dia orang ini orang Gorontalo. Nah, Bapak orang Gorontalo. bapak orang Gorontalo. Gorontalo tuh di Di abis Sulawesi Tengah kan ada Gorontalo tuh. Abis Oh, Gorontalo. Sulawesi, Oh, iya, Sulawesi iya, iya. Utara. Nah, itu orang Gorontalo. Tapi kalau Gorontalo tuh termasuk suku apa Kak? Kurang tahu sih saya itu. Gorontalo. Saya tahunya Oh, cuma Gorontalo cuma Gorontalo. doang. Oh, berarti bapak Kakak dari Gorontalo nih. Nah, bapak dari Gorontalo, mama orang Gorontalo, tapi udah kecampur gitu. Macam bapaknya, kakeknya saya dari sebelah mama itu orang Gorontalo, Iya. tapi nenek saya itu orang Bugis. Jadi udah kayak nggak tahu lah darah apa ya. Bingung juga ke suku mana, tapi tinggalnya di Sulawesi Tengah. Terus aku juga bahkan bahasa suku sendiri kan, bahasa suku Gorontalo Iya, itu iya. yang seharusnya nurun dari bapak tuh saya nggak tahu sama sekali. Gitu. Tahunya itu cuma suku yang ada di Sulawesi Tengah doang. Sulawesi Tengah doang. Oh. Oh. Unik kan? Iya sih agak sedikit aneh ya. Tapi kok bisa bapak sama mama kakak kan orang Gorontalo. Nah, Maksudnya bagaimana ceritanya bisa sampai di apa tadi di kampungnya di kakak? di kampungnya saya. Nah, dulu itu karena di kampungnya saya dulu tuh punya kakek dari sebelah bapak punya tanah. Nah,
yang punya tanah di daerah situ. Terus yang disuruh ngelola itu bapak, karena dia anak pertama kan. Yang pertama iya. Disuruh ngelola tanah di situ karena ada beberapa tanah kan yang harus dikelola sama anak-anaknya Iya kan. betul. Nah jadi bapak dapetin di Sulawesi Tengah, terus ketemu dengan mama apa segala macam. Nah mulailah tinggal di situ. Tapi lama kelamaan karena kayak macam penghasilannya mulai berkurang kan. Iya. Dari tanah itu kayak macam. Nah jadi udah mulai dijual belikan lah, kayak macam udah kayak bukan punya sendiri lagi, kayak udah disewakan sama orang atau ya gitulah kayak macam. Oke. Udah. Gitu sih Oh, yang macam iya. udah nggak ada tanah asli dari bapak itu, bahkan udah nggak ada sih yang atas namanya dia. Oke kak. Oke kakak. Terakhir nih. Kakak ada tidak kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat gitu buat kita semua pelajar yang ada di seluruh Indonesia nih kak? Oh, kata-kata motivasi. Iya. Satu sih Iya. atau boleh dua nih? Bebas. Oke. Satu aja sih. Oke. Itu kata-kata motivasi buat ini teman-teman dan buat saya juga, yaitu jadilah diri Anda karena yang merubah dunia itu bukan orang lain tapi diri Anda sendiri. Asik. Oke, teman-teman semua, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Dan untuk kakak kita, Kakak Ronald, terima kasih atas Sama-sama. waktu dan juga terima kasih atas waktunya karena sudah bercerita bersama kami di Cerita Anak Bangsa ini. Oke teman-teman, terus saksikan Cerita Anak Bangsa karena di Cerita Anak Bangsa ini kalian bisa mendapat pengetahuan baru, cerita-cerita baru dari anak-anak bangsa yang ada di SMK Bakti Karya Parigi dan yang berasal juga dari seluruh Indonesia nih kak. Oke teman-teman, terus saksikan Cerita Anak Bangsa hanya di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Dadah.